Setelah sukses mengembangkan sebuah prosesor mobile yang berfokus pada efisiensi, Intel nggak berhenti sampai situ aja. Dia juga tetap mengembangkan sebuah prosesor mobile yang berfokus pada performance, yaitu Core Ultra 200 series yang codename-nya adalah Arrow Lake. Tapi kira-kira untuk yang Core Ultra 5-nya apakah akan sesuai dengan yang dijanjikan? Laptopnya sendiri berukuran cukup ringan untuk sebuah ultrabook, tebalnya hanya di sekitar 1,6 cm dan beratnya ada di sekitar 1,4 kg. Barebone-nya sama dengan VivoBook yang kemarin kita review, namun kalau preferensi gue lebih suka dengan barebone-nya VivoBook yang dulu, dimana layarnya dibuat agak melengkung ke atas buat memberikan airflow. Barebone yang itu juga lebih tipis dan enteng ketimbang yang ini. Walaupun begitu, VivoBook yang SKU ini tetap bisa dibuka hinge-nya hanya dengan satu tangan. Kudos buat Asus yang selalu konsisten di sini. Layarnya berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD dan juga panelnya IPS yang sayangnya di sini hanya punya sRGB di 60%-an aja, membuat ekspektasi kita menjadi turun. Padahal sebelumnya Asus itu sering banget pakai OLED di harga segini. Bahkan laptop merek lain juga biasanya udah 100% sRGB lah di 13 jutaan. Malah kalian bisa dapat MacBook Air M2 loh di harganya ini. Oke lah, kita move on ke bagian keyboardnya dulu. Di sini layoutnya masih Asus VivoBook yang dulu-dulu, jadi buat penyesuaian harusnya tidak terlalu lama. Pengetikannya juga enak karena spacing antara key-nya itu pas. Lalu page up dan page down juga tersemat di dalam arrow pad, hanya aja nggak ada Legends-nya. Dan power button di sini juga nggak gampang buat kepencet, jadi buat keyboard gua nggak ada komplain sama sekali. Bagian touchpadnya ini juga gede, umumnya laptop zaman sekarang, dan sudah support dengan Windows Precision Drivers. Walaupun anehnya touchpad di review unit kita ini suka nge-lag dan nggak terlalu responsif. Ada kemungkinan ini ada di semua unitnya atau mungkin di unit kita aja. Kelengkapan port yang ada di laptop ini terbilang standar. Di sebelah kanan hanya ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A, sementara di sebelah kiri itu ada banyak. Ada dua USB 3.2 Gen 2 Type C, full HDMI port, satu USB 3.2 Gen 1, dan ada audio combo jack juga. Hal yang disayangkan kedua adalah bandwidth dari USB-C-nya itu tidak ada yang 10 GB. Padahal merek lain atau Asus juga dulu bisa provide bahkan sampai Thunderbolt 4 di harga segini. Untungnya sih keduanya udah support dengan PD dan juga DP. Di harga 13 jutaan, laptop ini menggunakan CPU yang cukup powerful, yaitu Core Ultra 5 225H yang punya 14 core Intel 4 dan juga base power hanya di 28 watt aja. IGP-nya udah pakai Intel Arc 130V, jadi seharusnya ya graphics performance-nya juga lumayan. Prosesor ini juga punya NPU 13 TOPS walaupun belum Copilot Plus PC. RAM-nya yang spesial, dimana dia udah ada 16GB DDR5 yang disoldered, namun masih ada slot satu lagi buat SODIMM buat yang mau nambah. Kalau storage dia udah sampai 1 TB dan speednya juga udah 6000-an, jadi untuk spesifikasi menurut gue udah cukup excellent lah di sini. Melihat performanya, ternyata Core Ultra 225H ini performanya udah ngalahin Core Ultra 7165H yang ada di Prestige 13, bahkan skor CPU-nya ini hampir membantai semua CPU lain yang ada di kelasannya. Namun, walaupun punya skor CPU yang tinggi banget, entah kenapa skor graphicsnya ini termasuk rendah, bahkan dibandingkan sama Ultra 5125H sekalipun, yang notabene IGP-nya harusnya sama. Kemungkinan karena VRAM-nya itu menggunakan sistem shared memory yang balik lagi bergantung sama kecepatan RAM. Kebanyakan Ultrabook zaman sekarang atau yang kita udah perlihatkan datanya tadi itu menggunakan RAM LPDDR5 atau 5X yang bandwidth-nya bisa cepet banget. Sementara yang ini masih SODIMM 5600. Ya enaknya sih bisa di-upgrade ya, hanya aja kompensasinya di performa graphics. Sebelum kalian pakai IGP dari Intel, biasakan untuk selalu install Intel Graphics Driver ya. Saat kita coba gaming, Zenless Zone Zero ini cuma dapat 40 FPS di setting low, sementara WUA juga cuma dapat 41 FPS di best performance. Disarankan buat cari game yang ringan strategi aja, macam Evil Genius 2 yang dapat 64 FPS di sini. Lalu di Adobe Premiere Pro pun entah kenapa ada crash beberapa kali saat kita coba ekspor video 4K H265, namun sekalinya bisa, itu pun makan waktu 22 menitan. Lumayan banyak anomali sih pas kita tes laptop ini, untungnya Blender tidak ada masalah sama sekali. Pendinginannya menggunakan single fan dan single heat pipe aja, karena laptop ini sendiri nggak terlalu panas-panas banget. Kalau dari desain pendinginannya terlihat kayak laptop affordable di bawah 10 juta ya. Untungnya pendinginannya ini efektif dalam menjaga suhu CPU-nya di bawah 78 derajat, dan stabilnya
CPU-nya bahkan antara 60 sampai 65 derajat aja, karena package powernya juga cuma mentok di 25 watt. Suhu surface-nya pun mantep, nggak ada yang menyentuh 40 derajat, jadi kalau buat suhu, gue bisa bilang kalau laptop ini lumayan adem. Lalu, sebagai sebuah Ultrabook Slim and Light, VivoBook yang versi ini nggak terasa yang enteng-enteng banget, karena yang sebelumnya itu lebih slim dan juga lebih enteng. Dan juga buat sebuah laptop VivoBook yang biasanya OLED di mana-mana, sekarang 100% sRGB aja nggak sampai. Jadi terasa kurang premium, apalagi ditambah Thunderbolt aja nggak ada di sini. Untungnya karena kapasitas baterai dan package power CPU-nya juga rendah, jadi laptop ini bisa dipakai seharian tanpa masalah. Suara speakernya juga termasuk bagus buat sebuah Ultrabook, clarity-nya jelas, namun bass-nya agak kurang. Buat kamera webcam, dia udah beresolusi Full HD, alias ini adalah 1080p 30fps dengan keterangan warna yang bisa dibilang so-so. Gue karena ngeliat ini ada di layar yang 60%an sRGB, jadi belum bisa bilang. Tapi untuk fitur-fitur dia udah cukup banyak. Ada privacy shutter juga, terus ada Windows Studio Effect karena ini prosesornya udah menggunakan NPU, jadi bisa bikin automatic framing seperti ini. Terus juga ada background effect juga yang bisa ngasih blur dan eye contact dan lain-lain. Terus kalau misalnya untuk suara dari mikrofonnya sendiri, gue bisa bilang ini cukup oke. Dan juga ada IR sensor atau biometric untuk sign in Windows Hello. Berdasarkan data tadi, kita bisa simpulkan kalau ternyata Core Ultra 5 225H ini performanya udah cukup monster, bahkan dibandingin sama laptop-laptop lain yang harganya itu setara. Kalau kita lihat, itu dia udah ngalahin Ryzen 7, Core Ultra 7 155H, 165H, dan kalau bisa dibilang secara price to performance ya ini bagus banget. Karena yang ada di harga 13 jutaan itu kebanyakan masih Core i5 13 Gen, atau Core Ultra 7 atau bahkan Core Ultra 5. Nah, kalau misalnya kalian mau mencari price to performance CPU ya, yang paling bagus di harga segitu, ini laptop memang cocok buat dibeli. Tapi apakah laptop ini emang bener-bener worth it banget karena CPU-nya doang? Ya sebenarnya nggak juga, karena setiap kalian mau beli laptop kan nggak cuma ngeliat CPU doang kan, tapi ngeliat yang lain juga. Nah, yang kalau misalnya gue bilang tadi, secara layar, kalau kalian itu adalah graphic designer, sosial media, atau yang memang membutuhkan sebuah layar yang bagus, di harga 12-13 jutaan itu ada banyak laptop lain yang udah menggunakan layar OLED. Ada IdeaPad Slim 5 yang udah OLED 16GB RAM, tapi ya memang dia masih pakai Core i5 yang 13 Gen, atau kalian juga bisa ambil yang Ryzen 7 di VivoBook juga, itu pakai Ryzen 7 udah OLED dan harganya kurang lebih sama lah dengan yang kita review kali ini. Jadi ya untuk yang kali ini juga dia tidak ada Thunderbolt juga. Jadi kalau memang kalian membutuhkan Thunderbolt juga dia masih belum ada. Kalau misalnya beberapa laptop lain udah ada Thunderbolt atau bahkan udah ada USB 4 yang bisa memberikan bandwidth lebih tinggi daripada USB yang 5 gigabit yang ada di sini. Jadi itu aja sih sebenarnya review kita kali ini. Kalau kalian sendiri sebenarnya di 13 jutaan butuh laptop yang seperti apa sih?